Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat ini dua sosok saling berhadapan dan masing-masing dari mereka melepaskan pukulan dan saling mendarat di dada masing-masing. Kedua sosok itu langsung terpental mundur, melesat ribuan kaki jauhnya. Hasil pertarungan ini masih belum diputuskan. Cukwang tidak tahu ronde yang mana. Adapun cara yang ia gunakan, ia tidak bisa berbuat apa-apa pada bayangan cermin itu dan hanya bisa berakhir seri. Kalau begini terus, aku nggak akan bisa mengalahkan bayangan cermin ini. Dia mengulurkan tangan untuk menyekat darah di sudut mulutnya. Wajahnya tampak muram. Jika dia tidak dapat mengalahkan bayangan cermin ini, berarti dia tidak dapat lulus ujian gerbang 9 surga dan hanya dapat kembali ke 10 bumi. Dan jika memang demikian, dia hanya dapat memasuki 9 surga dengan bantuan sekte dari 9 surga. Tetapi jelas itu bukan hasil yang ingin dilihatnya. Jadi dia harus memenangkan pertarungan ini hari ini. Bahkan jika lawannya adalah bayangannya sendiri dan memiliki metode yang sama dengannya. Wajah Cukwang menegang. Telapak tangannya terkepal erat dan cahaya hitam mengembun, lalu berubah menjadi tombak besi hitam. Itu adalah tombak pembelah langit. Dia mengarahkan tombaknya pada suatu sudut, dan ujung tombak yang tajam itu berkelap-kelip dengan cahaya dingin. Langsung menembus ruang dan menciptakan titik-titik kecil. Cukwang mengangkat kepalanya, tatapannya dingin tertuju ke sisi lain. Pada saat ini, di tangan bayangan sebuah tongkat pembelah langit juga muncul. Bentuknya sama persis. Cermin ini sungguh mengerikan. Bahkan bisa meniru tombak pembelah langit. Kau tahu, tombak pembelah langit ini bukanlah benda biasa, melainkan senjata dewa. Baru setelah ia menerobos kerana lautan kepahitan, ia benar-benar merasakan kekuatannya. Dari sini kita dapat melihat keanehan bantal cermin ini dan kekuatan gerbang 9 surga sebagai penguasanya. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, tetapi dengan cepat ditepis oleh Cukwang. Ia mengerahkan tubuhnya, memegang tombak besi hitam, kemudian melesat maju. Tombak besi di tangannya bergetar, dan suara nyanyian tombak terdengar. Kemudian, tombak besi itu berubah menjadi cahaya hitam yang menebas ke depan. Tombak besi hitam di tangan bayangan bertemu dengan tombaknya. Suara tabrakan bergema saat keduanya tombak bertemu. Dan kekuatan yang tak terlihat beriak mengirim gelombang energi ke seluruh ruang di sekitarnya. Ketika serangan pertamanya gagal, beberapa tembakan berjatuhan. Percikan api berterbangan dan momentum yang dahsyat menjadi lebih dahsyat lagi. Di langit, Cukwang dan bayangannya masing-masing memegang tombak besi hitam. Angin dari tombak itu bagaikan naga itu melesat ke langit. Langsung berubah menjadi cahaya hitam yang saling bertabrakan. Setiap tabrakan menghancurkan satu ruang. Tetapi ruang di sini memiliki kemampuan hebat untuk memperbaiki diri dan langsung mengembalikannya ke keadaan semula. Untuk sesaat, di bawah robekan tombak, ruang ini terus terkoyak, diperbaiki dan terkoyak lagi dan diperbaikin lagi. Benturan tombak besi kembali terjadi dan tubuh Cukwang bergetar hebat. Sebuah kekuatan besar datang dan mulut harimaunya hancur berkeping-keping.
Setelah itu, dia dan tubuh bayangannya jatuh dari langit, menghantam tanah di bawahnya. Tanah pun langsung retak, dan kedua sosok itu tertimbun oleh keruntuhan besar. Saat berikutnya, keduanya melayang ke langit lagi dan berdiri di udara dengan cara yang agak canggung. Chow Kuang Seng mengarahkan tombak besi di tangannya ke depan, dan darah mengalir keluar dari dagingnya yang robek. Langsung menetes ke tombak yang dipegangnya dan akhirnya menetes di sepanjang ujung tombak. Telapak tangan yang memegang tombak sedikit gemetar, menyebabkan tombak besi di tangannya terus bergetar. Benda ini tidak merasakan sakit dan tidak akan membuatnya kelelahan. Kalau terus begini, hanya aku yang bisa dirugikan. Raut wajah Chu Kuang Seng langsung berubah saat menyadarinya. Dia adalah orang yang hidup, sedangkan orang yang satunya lagi adalah bayangan cermin, yang tidak memiliki emosi, tidak memiliki rasa sakit, dan tidak memiliki rasa takut. Dan bahkan tidak ada sedikit pun jejak emosi. Menghadapi mesin pembunuh seperti itu dengan metode yang sama, bukanlah hal yang baik untuk terus terlibat dengannya. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, raut wajah Chu Kuang Seng tampak tak berdaya. Meskipun ia memahami semua prinsip ini, apalagi yang bisa dia lakukan selain menghadapi musuh secara langsung. Mari coba lagi. Dia menekan gejolak dalam hatinya, kemudian mengambil nafas dalam-dalam. Kemudian membentuk segel dengan tangannya secepat kilat, dan energi iblis yang keluar dari tubuhnya. Seberkas cahaya iblis melesat keluar dari atas kepalanya, langsung berubah menjadi kristal hitam yang melayang di langit. Saat berikutnya, sinar cahaya melesat keluar darinya, kemudian saling terkait di satu titik di ruang angkasa. Ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan energi iblis yang tak terbatas mengalir keluar. 3 patung iblis muncul darinya, dan kekuatan iblis yang mengerikan turun ke dunia kuno ini. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Ia menatap ketiga patung iblis itu, dan tiba-tiba kilatan cahaya cemerlang melintas di matanya. Apakah ini tubuh iblis Disa? Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, ia sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu seni bela diri ini lagi. Setelah sekian lama, ia akhirnya tersadar lalu menatap Chu Kuang Seng dengan heran. Anak ini sungguh beruntung bisa mendapatkan seni bela diri ini. Pantas saja gerbang 9 surga membuat tanah ini mengikuti ujian bantal cermin. Ujian semacam ini mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi sangat sulit untuk dilewati. Setidaknya setelah gerbang 9 surga muncul, hanya sedikit orang yang berhasil melewatinya. Dan orang-orang ini sekarang semuanya telah menjadi tokoh-tokoh teratas di 9 surga. Mata lelaki tua itu berkedip sejenak, seolah teringat sesuatu. Ia menatap langit, lalu melambaikan lengan bajunya pelan. Gelombang tak kasat mata menyebar, menghalangi pandangan orang yang mengintip dari dunia luar. Menyatulah padaku. Baca Chu Kuang Seng tetap tenang dan raungan rendah terdengar. 3 patung iblis jatuh dari langit, kemudian menyatu dengan tubuhnya. Dalam sekejap, energi iblis memenuhi udara dan aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Seluruh dunia dipenuhi energi iblis dan sosok muda perlahan melangkah keluar, bagaikan dewa iblis. Momentum itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelum terobosan. Chu Kuang Seng mengangkat kepalanya untuk menatap ke depan. Separuh langit lainnya juga diselimuti oleh energi iblis. Bayangan cermin itu dikelilingi oleh kekuatan iblis yang sama luar biasanya. Benda ini bahkan bisa meniru tubuh iblis Disanya. Sungguh menakjubkan. Ia terkejut.
dan semakin penasaran dengan asal-usul gerbang 9 surga. Harta karun semacam itu pastilah merupakan benda dewa yang paling agung di dunia ini. Wajah Cukuang Seng tampak serius. Ia menatap bayangan cermin dengan mata dingin. Energi iblis yang tak terbatas melonjak di belakangnya. Seolah-olah telah berubah menjadi lautan energi iblis, mengalir deras dari kehampaan yang jauh. Saat berikutnya, dia menghentakkan kakinya dan menyerbu keluar sambil membawa momentum yang luar biasa. Lautan iblis bergelora. Dua sosok melesat keluar dari kedua ujung langit, membawa fluktuasi aura yang mencenangkan dan saling bertabrakan. Suara itu mengguncang 9 langit dan energi iblis yang bergejolak mengalir deras. Kedua sosok itu tidak mundur sama sekali dan saling menyerang tanpa rasa takut. Untuk sesaat, ruang angkasa hancur dan energi iblis mengamuk, menghancurkan ruang kuno di bawahnya. Wajah Cukuang Seng tampak garang, dan setiap pukulan yang dilayangkannya membawa serta energi iblis yang mengerikan. Namun, seiring meningkatnya frekuensi pertarungan, keterkejutannya semakin lebih kuat. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan tubuh iblis yang diaktifkannya oleh bayangan cermin iblis ini tidak lebih lemah dari miliknya sendiri. Terlebih lagi, dia mampu dengan terampil menggunakan berbagai metode yang mengelola tubuh iblis Disa. Sungguh menakjubkan. Kedua tubuh iblis itu saling bertabrakan lagi, dan kali ini Cukuang Seng secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lagi pula, lawannya hanyalah bayangan cermin. Tanpa rasa sakit ataupun emosi, sementara dia adalah orang yang hidup. Sehingga sulit baginya untuk bersaing dengannya. Kalau begini terus, aku tidak akan bisa lulus ujian ini, kata Cukuang Seng sambil menelan ludah. Setelah berjuang sampai titik ini, dia sangat yakin bahwa jika dia melanjutkan, mereka semua akan binasa. Dan itu berarti kegagalan. Sungguh menyebalkan aku tidak bisa berbuat apa-apa pada benda mati ini. Dia sekarang benar-benar tidak berdaya melawan bayangannya sendiri. Tepat saat dia ragu-ragu, bayangan cermin itu tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Energi iblis di sekitarnya terus melonjak dan berubah menjadi bayangan iblis raksasa. Kemudian menyatu dengan bayangan naga darah. Untuk sesaat, kekuatan dahsyat memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan gelombang mengerikan mengamuk di awan, menghancurkan ruang angkasa. Rajingan. Kemarahan melintas di wajah Cukuang Seng. Ia menghentakkan kakinya ke udara. Energi iblis mengerikan yang sama berkumpul di sekelilingnya. Langsung menyatu dengan bayangan naga darah. Langsung berubah menjadi bayangan iblis raksasa darah. Ia mengangkat kepalanya saat menatap bayangan iblis berwarna darah di hadapannya, yang kekuatannya tidak kalah darinya. Jantungnya langsung berdebar kencang, dan perasaan aneh tiba-tiba bergelora di hatinya. Lagi pula, benda ini hanyalah bayangan cermin saja, dan segala cara didasarkan padanya. Mungkinkah dia yang asli tidak dapat berbuat apa-apa terhadap yang palsu? Begitu pikiran ini muncul, bayangan cermin itu mendesak. Bayangan iblis berwarna merah darah meraung ke bawah, langsung menyerbu ke arahnya dengan momentum yang mengerikan. Melihat ini, dia membentuk segel dengan tangannya, dan bayangan iblis berwarna merah darah di belakangnya juga bergegas keluar. Kemudian bertabrakan dengan bayangan iblis berwarna darah di seberangnya. Dua bayangan iblis raksasa sepanjang ribuan kaki saling bertabrakan. Kekuatannya begitu dahsyat dan mengerikan hingga tak tertandingi. Ruang di sana bagaikan cermin yang dihantam batu besar,
langsung pecah berkeping-keping. Wajah Cukwaseng menjadi serius dan matanya tertuju pada tempat mereka bertabrakan. Saat ini, kedua bayangan iblis itu saling menyerang, mencoba saling memusnahkan. Namun, meskipun kekuatan mereka hampir sama, tak satu pun dari mereka dapat mengalahkan terhadap satu sama lain. Mereka hanya bisa terus menyerang dan menguras kekuatan satu sama lain. Mendengar kata-kata keras yang terus-menerus keluar dari telinganya, suasana hatinya tiba-tiba menjadi tenang, dan perasaan tercerahkan samar-samar datang ke dalam hatinya. Perasaan itu sulit dipahami, sehingga membuat orang merasa tidak pasti. Cukwaseng menghela nafas ringan saat melihat ke arah sosok iblis itu. Cahaya aneh berkelibat di matanya. Apakah sungguh tidak ada yang dapat dilakukan mengenai hal ini? Bocah, jangan lupa apa yang dikatakan orang tua itu tadi. Ujian ini untuk mengalahkan dirimu sendiri. Saat itu, sebuah suara rendah terdengar dari tubuhnya. Senior naga darah. Mendengar ini, pikiran Cukwaseng tiba-tiba terkejut, dan kilatan cahaya cemerlang terpancar di matanya. Mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri. Suara ini bagaikan bunyi bahasa Sanskerta terus terengginang di hatinya. Lambat laun, ia seolah menangkap sesuatu darinya dan pencerahan di hatinya semakin jelas. Apa yang disebut diri bukanlah diri yang sesungguhnya dan tidak dapat menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghadapi musuh dari bayangannya sendiri. Beberapa hal mungkin tidak membutuhkan kekuatan besar untuk dipecahkan. Terkadang, sebuah ide saja sudah cukup. Ide? Cukwaseng menatap dua bayangan iblis yang terus-menerus saling bertabrakan. Kabut di hatinya menghilang selapis demi selapis. Dan perasaan yang tak terduga melonjak di hatinya. Perasaan itu bagaikan pencerahan yang tiba-tiba yang membuatnya terbangun seketika. Suatu pencerahan sempurna datang ke dalam pikirannya. Senyumnya tersungging di wajah Cukwaseng saat menatap pertempuran di langit. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan ia menarik kembali bayangan iblis berwarna darah. Melihat ini, bayangan iblis milik bayangan cermin itu meraung ke arah langit, kemudian menukik ke bawah dengan momentum yang mengerikan. Kemanapun ia lewat, ruang angkasa hancur berkeping-keping. Dan angin dan awan bergeser, bumi pun runtuh. Seolah-olah ia memiliki kekuatan penghancur. Namun, sebagai tanggapan, Cukwaseng perlahan membuka tangannya, seolah menyambut kedatangan bayangan iblis darah. Pandangannya tidak tertuju pada bayangan iblis, melainkan pada bayangan cermin dengan senyum samar di wajahnya. Bayangan cermin hanyalah bayangan cermin, tetapi dia adalah tuan sebenarnya atas dirinya sendiri. Replika apapun tidak hanya ilusi. Oleh karena itu, semua ini harus berada di bawah kendalinya. Saat pikiran-pikiran itu terlintas di benaknya, Cukwaseng membuka kedua lengannya sepenuhnya dan membiarkan bayangan iblis itu jatuh menabraknya. Bersama dengan suara yang mengguncang bumi, terlihat sebuah bisikan yang perlahan menyebar, kemudian bergema di ruang angkasa ini. Ia lahir untukku dan akan binasa untukku. Apa yang diinginkan hati, tubuh akan binasa. Semua suara gemuruh keras itu perlahan mereda. Tetapi suara bisikan itu seperti suara bahasa Sanskerta, membawa suara-suara misterius yang bergema perlahan. Dan ketika semuanya kembali tenang, seluruh dunia kembali normal.
seolah-olah perang sebelumnya tidak pernah terjadi. Di tengah dunia ini, sesosok muda duduk dengan tenang. Saat itu, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tak jauh dari situ, lelaki tua itu melihat pemandangan ini, dan tak dapat menahan kilatan ekspresi terkejut di matanya. Anak ini cukup berani dan bijaksana. Ia mampu melepaskan pertahanan diri saat serangan destruktif terjadi. Menghadapi ancaman kematian dengan tenang dan tanpa rasa takut. Serta percaya pada pemahaman di dalam hatinya. Benar saja, mereka yang bisa memasuki gerbang 9 surga semuanya hebat. Setelah sekian lama, Chu Kuang-seng perlahan membuka matanya. Ia menoleh ke arah lelaki tua itu dan tawa kecil pun terdengar. Saya bertanya-tanya, apakah saya telah lolos ujian? Terima kasih.